Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh, ya sebut saja Nenek, karena teman-temannya biasa memanggilnya begitu. Jadi, waktu itu tanggal 6 sampai 8 Februari tahun 2015. Nenek sedang mendaki ke Gunung Cikuray bersama teman-temannya. Sebenarnya Nenek udah samar-samar mengingat kejadian ini. Tapi, karena Nenek dapat bantuan dari Mas Oki dan Mas Pei, yang juga teman mendakinya pada saat itu. Jadi Nenek coba untuk menceritakannya. Buat teman-teman yang ingin membaca ceritanya langsung, teman-teman bisa kunjungi akun Facebook Nesya Fitri, atau linknya ada di kolom deskripsi. Sebelumnya aku juga ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Mbak Nesya Fitri karena udah memberi aku kesempatan untuk menceritakan cerita ini. Oh iya, beberapa tokoh dalam cerita ini udah disamarkan karena beberapa alasan. Dan di dalam cerita ini, aku akan berperan sebagai Nenek. Tanpa terasa malam semakin larut, sedangkan aku masih asik duduk di depan laptop yang selalu setia menemaniku menjelajah dunia digital dengan informasi tanpa batasnya. Gunung Papandayan, itulah yang saat itu aku cari. Sebuah kebiasaan lama yang diajarkan oleh almarhumah kakak pertamaku yang senang sekali naik gunung dan climbing, serta diamini oleh almarhum papaku. Jadi, tiap kali aku ingin naik gunung atau sekedar jalan-jalan, aku pasti selalu mencari informasi tentang tempat yang akan kudatangi. Ketika aku sedang mencari info tentang Gunung Papandayan malam itu, tiba-tiba HP ku berbunyi karena ada pesan masuk. Setelah aku cek, ternyata itu adalah pesan dari temanku yang isinya, "Dude, kayaknya kita nggak jadi ke Papandayan deh." "Apa? Batal? Sia-sia dong semua." Batinku saat membaca isi pesan dari temanku itu. Lalu aku membalas pesannya. "Yah, capek deh. Kenapa nggak jadi?" Balasku setengah kesal karena merasa semuanya akan sia-sia. Informasi yang ku cari di sela-sela waktu luangku, uang tabunganku yang habis untuk beli perlengkapan naik gunung, serta usahaku untuk merayu ibuku agar mengizinkanku pergi ke Garut. Lalu temanku membalas pesannya lagi, yang isinya, "Kata Denny Papandayan lagi ditutup, besok deh dijelasin." Aku sangat kesal sekali, padahal aku sudah sangat berharap untuk bisa hiking lagi. Setelah sekian lama, aku tidak menjajakan kakiku di gunung. Aku ingin sekali melihat mentari yang keluar dengan malu-malu di balik lautan awan. Lalu aku menutup laptopku dengan perasaan kesal dan beranjak tidur agar cepat kudapati jawaban kenapa pendakian ini tiba-tiba dibatalkan. Keesokan harinya, aku datang ke kosan temanku. Setelah sampai di situ, aku bertanya pada temanku yang bernama Anam. "Woi, kenapa dibatalin?" Anam dan Pei ngekos satu rumah, namun beda kamar. Karena kosan mereka letaknya strategis, jadi biasa dijadikan base camp oleh teman-temanku. Lalu Anam menjawab pertanyaanku. "Papandayan ditutup karena ada relokasi pedagang. 2,3 juta gue melayang percuma dong buat beli peralatan kemarin." "Tenang Mbak Nei, kita tetap pergi kok. Tapi ntar aja ya jelasinnya, tunggu yang lain. Malas gue jelasin berkali-kali." Pertanyaan dan jawaban yang sama selalu terlontar setiap kali temanku datang. "Kita nggak jadi pergi ke Papandayan, jadinya ke Cikuray." Lalu serempak Richard dan Jesse menjawab, "Cikuray? Iya Cikuray, tinggal nyebrang doang kok, sama-sama di Garut. Tapi mas,
Gue udah lama nih nggak hiking. Masa tahu-tahu ke Cikuray? Acara pendakian kali ini merupakan pendakian pertama untuk Pei, Richard, Jesse, dan Oki. Walaupun bukan pendakianku yang pertama, namun terakhir kali aku menjajakan kakiku di gunung adalah tahun 2005, alias 10 tahun yang lalu. Dan tiba-tiba sekarang, setelah semua tulang sudah susah diajak kompromi, aku disuruh untuk hiking ke gunung yang bikin dengkul pendaki berpengalaman sekalipun pengen nangis. Rasanya ingin sekali aku batalkan saja pendakian ini. Namun, karena teman-temanku yang lain sudah kepalang tanggung mengambil cuti kerja dan sebagian sudah menghabiskan tabungannya di toko perlengkapan camping sepertiku, akhirnya kami putuskan untuk tetap pergi. Di tengah kesibukan rutinitas harianku, aku tidak sempat lagi mencari informasi tentang Gunung Cikuray. Satu-satunya hal yang kuingat dari temanku yang pernah mendaki ke Gunung Cikuray adalah jangan ngecamp di puncak Bayangan. Sampai akhirnya, hari yang dinantikan tiba juga. Aku, Anam, Pei, Richard, Jesse, dan Oki berangkat dari kosan dan janjian dengan Denny di terminal bus Uki. Denny mengajak 3 orang temannya, dan Andri, dia yang akan menjadi guide kita, serta Paras dan Wilan. Setelah selesai basa-basi dengan ketiga temannya Denny, aku, Anam, Richard, dan Jesse menyempatkan diri untuk mengisi perut terlebih dahulu. Sambil mengisi perut, aku dan Jesse sempat membicarakan sikap Wilan dan Paras yang aku anggap kurang ramah. Namun, kami lebih memilih untuk mengabaikannya dan berpikir, ya mungkin saja karena baru kenal. Setelah selesai mengisi perut dan membeli cemilan, kami langsung memasukkan barang-barang ke bus dan menunggu sebentar di dalam bus sebelum akhirnya bus itu melaju ke Garut. Tanpa disadari, di dalam bus kita semua tertidur. Woi, bangun. Kita udah kelewatan nih. Pom bensin udah lewat, kata Andri setengah terkejut. Satu persatu dari kita pun bangun dan buru-buru turun dari bus. Untungnya tidak terlalu jauh kelewatannya. Hawa dingin Garut menyambut kami yang berjalan sempoyongan, karena nyawa kami belum berkumpul seutuhnya dan sudah dipaksa untuk jalan. Penerangan jalan yang sangat minim menemani langkah kami menuju pom bensin yang entah apa itu namanya. Ketika sedang berjalan menuju ke pom bensin itu, tiba-tiba kaki Oki menginjak kantung kresek. Mas, apaan nih? Tanya Oki ke Anam setelah kakinya menginjak kantung kresek itu. Lalu Anam memperhatikannya sebentar. Kotoran itu Mas Oki. Bukanlah Mas, kata Oki sambil mengesek-gesekkan kakinya ke aspal. Dilihatnya lagi bungkusan kresek itu. Ini kotoran bukan sih Mas? Lalu Anam menjawab, Iya Mas Oki, itu kotoran. Oki yang masih tidak percaya kalau isi kresek hitam itu adalah kotoran, akhirnya dia berjongkok untuk memastikannya. Setelah dilihat lebih jelas, ternyata itu benar-benar kotoran. Kami semua pun ketawa melihat kelakuannya. Setibanya di pom bensin, kami mampir di warung depan pom bensin itu. Kami menghangatkan diri dengan kopi dan teh manis sambil duduk sendiri-sendiri. Andri dan Denny mencari supir mobil kol yang entah memang sudah dipesan sebelumnya atau memang sudah langganannya. Sedangkan Anam dan Oki, dia berniat mengejar waktu sholat Isya yang masih tersisa. Ayo, itu supirnya udah ada. Tar dulu Mas Anam sama Mas Oki lagi sholat dulu. Kita taruh barang dulu aja di bak. Akhirnya kami pun segera bergegas untuk naik. Aku dan Jesse mengobrol sepanjang perjalanan untuk melupakan kekesalan kami terhadap Paras dan Wilan. Hingga akhirnya kami sampai di sebuah rumah yang dibilang base camp oleh Denny dan Andri. Di rumah itu kami disambut oleh suami istri yang sudah berumur. Aku tidak tahu siapa nama mereka. Kami memanggilnya Emak dan Abah. Setelah menaruh barang-barang kami, aku, Jesse, Richard, dan Pei mengikuti Emak ke warung
sedangkan yang lain masih sibuk sendiri. Rumah yang dijadikan base camp ini tidak terlalu besar, tapi rapi dan tertata dengan baik. Di situ juga ada sebuah warung kecil untuk menyantap gorengan, dan juga ada sebuah langgar dalam satu halaman. Aku dan Jessie membawa gorengan yang kami goreng di warung emak ke teras rumah untuk disantap bersama. Sedangkan Richard dan Pei, dia membawa minuman. Malam itu kami semua saling mengobrol. Hingga tidak terasa, matahari sudah terbit, dan kami bersiap melakukan pendakian. Sebelum pendakian dimulai, tidak lupa kami berdoa untuk memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa, serta pamit sama emak dan abah. Mak, kami pamit dulu ya. Nanti setelah turun, kami kesini lagi. Iya Neng, hati-hati. Jangan lupa berdoa ya, biar lancar sampai turun lagi. Kami semua mencium tangan emak, kemudian beranjak meninggalkan rumah emak dan abah. Sekitar pukul 8 pagi, kami pun memulai perjalanan. Waktu itu kami berjalan sangat pelan, sambil berbincang-bincang dan menikmati pemandangan. Sekitar 1 jam kemudian, kami masih berada di perkebunan warga. Karena di sini tidak seramai perkebunan yang di bawah tadi, jadi kami berniat untuk beristirahat sebentar di sini. Namun, sayup-sayup aku mendengar suara perempuan menangis dari kejauhan. Tanpa berniat mencari sumber suara itu, aku menyenggol Anam dan memberikannya isyarat untuk lanjut. Dan sepertinya Anam paham dengan maksudku. Yuk kita jalan lagi. Berhentinya di atas sana aja ntar. Kata Anam mengajak kami semua. Lalu, tiba-tiba Wilan berkata, Ada yang nangis ya? Angin kali. Dah, buruan lanjut. Kata Richard berusaha mengalihkannya. Enggak ah, suaranya dari sebelah kanan. Kiri. Kata Wilan sambil celingak-celinguk mencari sumber suara itu. Bawel lu. Dah, buruan jalan. Sahut Richard setengah kesal. Yaelah nih bocah, alamat dah ini mah. Batinku dengan firasat yang sudah tidak enak. Padahal sebelum berangkat, Anam sudah bilang untuk tidak ngomong apa-apa kalau melihat atau mendengar sesuatu. Richard, Jessie, Anam, Pei dan Oki. Mereka tahu kalau aku peka dengan hal-hal seperti itu, bahkan terlalu peka. Entah itu sebuah berkah atau sebuah masalah, aku juga tidak tahu. Yang jelas, beberapa dari mereka sudah menekankan padaku untuk tutup mulut kalau melihat sesuatu yang sekiranya tidak logis. Setelah Wilan mencari sumber suara itu, hal yang tidak menyenangkan pun terjadi padaku. Memang, dia tidak langsung menunjukkan diri padaku, tapi dia mengikutiku sepanjang jalan. Terkadang sambil nangis, terkadang juga berbicara dengan riang, seperti orang yang sedang berbicara dengan temannya, dan terkadang juga memberikan gambaran tentang hidupnya padaku, seperti sebuah slide film yang terputus-putus. Fokusku benar-benar teralihkan silih berganti karena si cantik ini. Lalu, aku minta pada teman-temanku untuk istirahat, karena aku kelelahan. Karena haus, aku mengambil air minumku dan meneguknya. Saat minum, mataku tertuju ke Jessie yang waktu itu sedang asik makan coklat. Aku pun menutup botol airku sambil memperhatikan Jessie. Lalu aku menyenggol Anam yang berdiri di sebelahku sambil mengisyaratkan untuk melihat ke arah Jessie yang waktu itu dia sedang terduduk tidak jauh di depanku. Anam yang paham dengan isyaratku memperhatikan Jessie sebentar. Lalu dia bilang, Jess, bagi coklatnya dong. Nih. Jawab Jessie dengan singkat, sambil memberikan sepotong coklat buat Anam dan juga memberikan sepotong padaku, sambil tersenyum. Anam menoleh padaku sambil menggelengkan kepala, menandakan
Dia ragu dengan apa yang dilihatnya pada Jessie. Lalu, dengan pelan aku bilang pada Anam, "Cah lanang." yang artinya adalah anak cowok. Aku berkata itu dengan sangat pelan, karena aku tidak ingin yang lain mendengarkan. Sambil tanganku memberi isyarat kalau anak kecil itu setinggi pinggulku. Mendengar perkataanku itu, Ana menjawab sambil berbisik, "Gak mungkin Mbak Neng." Aku cuma mengangkat bahu sambil makan coklat yang diberikan Jessie dan duduk di sebelahnya. Entah mungkin karena masih penasaran atau bagaimana, Ana mencoba meminta coklat lagi ke Jessie. "Ana mau lagi?" Tanya Jessie dengan gaya bicara seperti anak kecil sambil memotek coklat yang dipegangnya. Lalu, dia menyuapkannya kepada Anam. Anam yang waktu itu kaget langsung melihat ke arahku sambil cengar-cengir. Saat akan melanjutkan perjalanan, Anam berdiri di belakangku dan bertanya, "Kapan? Dari mana? Kok aku gak ngeh ya?" "Dari kayu yang dia pegang." Jawabku dengan singkat karena takut yang lain mendengar. Tanjakan demi tanjakan kami lalui. Perjalanan ini rasanya lama banget. Entah hanya aku yang merasa lama atau memang jarak pos 1 ini memang sangat jauh dari starting point kami. Yang jelas kami baru sampai di pos 1 sekitar jam setengah 12 siang. Waktu itu Gunung Cikuray via Boyonggong belum ada pos pantau. Perubahan pos ini kemungkinan besar terjadi setelah ada pendaki yang hilang beberapa bulan setelah pendakian kami. Kami melanjutkan perjalanan. Medan yang semakin aduhai pun kami lewati. Dan seperti sebelumnya, aku fokus pada trek ini silih berganti. Ketika sedang berjalan itu, tiba-tiba Jessie setengah berlari menuju ke tanjakan. "Mbak Jess, tunggu!" Teriak Richard yang membuatku tersadar dari slide yang sedang diberikan si cantik itu. Lalu aku melihat Richard yang ada di depanku, sedang berusaha menyusul Jessie yang setengah berlari di tanjakan. Richard tidak tahu tentang anak kecil yang bersama Jessie. Namun, dia sangat yakin ada yang tidak beres dengan Jessie. Karena Jessie adalah pacarnya. Jessie yang bertubuh kurus dan kecil. Dia bisa mengangkat keril 60 liter aja, itu udah amazing sekali. Apalagi ditambah dia baru beberapa hari sembuh dari patah kakinya. Jadi melihat Jessie yang bisa berjalan setengah lari itu membuat Richard semakin yakin ada yang tidak beres dengan Jessie. Namun dia tidak berani mengutarakan apapun, hanya bisa berusaha mengimbangi langkah Jessie walaupun sedikit ngos-ngosan. "Ayo Ki, aku pegangin," kata Jessie kepada Oki. Saat itu kami melewati trek yang bagian tanahnya berjarak cukup tinggi, sehingga harus setengah memanjat sambil ditarik dari atas oleh mereka yang sudah naik duluan. "Udah minggir, kayak kuat aja megangin Oki," ucap Richard melihat Jessie yang aneh. Richard dan Jessie yang udah di atas berusaha menarik kami satu persatu. "Udah, aku aja," jawab Richard sambil menggeser Jessie ke samping dan membungkukkan badan untuk menarik tangan Oki. Ketika Richard sedang menarik tangannya Oki, tiba-tiba Oki berteriak kesakitan karena tanah yang dijadikan pijakan oleh Oki itu adalah blurukan yang menyebabkan dia tergelincir dan cedera pada pergelangan kakinya. Itu kalau dilihat pakai mata telanjang. Melihat itu, Anam bertanya, "Gak apa-apa Mas?" "Gak apa-apa kok Mas, cuma kayaknya tadi kakiku ketekuk, jadi agak sakit." "Bisa naik gak Mas? Sini, tak gendong." "Wes bentar, tak coba lagi naik sendiri," kata Oki sambil memutar-mutar engsel kakinya. Lalu Oki berkata ke Richard, "Ayo Bang Richard, coba lagi." "Ayo."
Jawab Richard bersiap-siap menarik tangan Oki. Saat Oki sedang mengambil ancang-ancang untuk naik, aku melihat anak kecil itu ingin menarik lagi kakinya Oki. Sebelum naik, aku berteriak memanggil Oki sambil melotot dan menggeleng pelan ke arah anak kecil itu. Mas Oki, kenapa mbak? Tanyanya sambil menengok. Nggak jadi. Jawabku setelah Oki naik. Aku pun naik dan terakhir Anam. Kami duduk sebentar untuk melihat keadaan kaki Oki. Setelah memastikan semuanya aman, kami pun melanjutkan perjalanan. Semakin mendekati pos 2, semakin hilang fokusku. Kepalaku semakin berat. Ditambah lagi, slide si cantik yang semakin membuatku tambah ingin nangis. Oki, Anam, dan bahkan P yang saat itu tidak berani melihat mukaku sampai menyanyikan hampir 1 jilid lagu-lagu kemerdekaan agar aku tetap semangat. Mulai dari Satu Nusa Satu Bangsa sampai Indonesia Raya pun mereka nyanyikan dengan lantang, seperti paduan suara pada saat 17-an. Namun sayangnya, aku sudah tidak sanggup lagi. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat tenda darurat di pos 2. Setelah tenda dibikin space yang mepet, diiringi hujan yang mulai turun, para pendaki membuat persiapan untuk masak. Sedang aku dan para perempuan menghangatkan diri di dalam tenda. Saat menunggu mereka memasak, aku sempat tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpiku itu, aku sedang duduk di bangku di dalam sebuah gubuk yang bentuknya hampir mirip dengan gubuk yang ada di pos 1. Saat sedang duduk dan memandang entah kemana, tiba-tiba ada sepasang suami istri yang sepertinya umurnya sudah lebih tua dari emak dan abah yang ada di base camp. Mereka datang menghampiriku. Lalu, beliau berdua mengucap salam dan bertanya sedang apa aku di sini. Aku mengatakan kalau aku sedang melakukan pendakian dengan teman-temanku. Dan di dalam mimpiku itu, kakek berpesan, lakukan seperti apa yang sudah diniatkan. Jangan pernah berbelok-belok. Kecuali jika niatmu buruk, lebih baik diurungkan. Setelah itu, nenek pun berpesan, Jika kamu kuat, berhenti dan berdoalah jika merasa berat. Insya Allah Neng dan teman-teman dilindungi. Dan di dalam mimpiku itu, kami tertawa dan membicarakan banyak hal. Namun, tak banyak yang dapat kuingat setelah aku bangun. Kalimat yang dapat kuingat dari pembicaraan itu hanyalah pesan dari mereka berdua. Jessie membangunkanku dan membawakan minuman hangat untukku. Jess, gue minta coklat dong. Kataku yang melihat dia asik makan coklat. Lalu, sambil cengir-cengir dan menunjukkan sepotong coklat yang sedang digigitnya, Jessie menjawab, Udah habis bu, tinggal ini. Laper apa gimana lu? Di tas gue ada sekotak lagi. Tolong ya ambilin. kataku setengah ketawa setengah terengah juga. Lalu, Jessie masuk lagi sambil membawa coklatku, tapi dengan muka yang agak cemberut. Melihat itu, aku pun bertanya pada Jessie. Kenapa lu Jess? Dia menjelaskan dengan singkat dan setengah berbisik-bisik tentang kejadian di luar. Namun, belum selesai dia bercerita, tiba-tiba Paras masuk dengan membawa Indomie dan disusul oleh Wilan. Sepertinya hujan di luar tenda semakin deras. Beberapa kali rintikan-rintikannya berhasil memasuki tenda. Lalu, Jessie meminta Richard untuk menambal bagian-bagian yang bocor dengan lakban. Satu persatu bagian-bagian ditambal oleh Richard. Sampai akhirnya, Jessie menunjuk satu bagian yang ada di belakang tenda. Dari dalam tenda, aku bisa melihat bayangan Richard yang sedang berjalan untuk menambal bagian itu. Tapi tiba-tiba, dia seperti setengah berlari dan melemparkan lakban ke dalam tenda. Tambal dari dalam aja Jess. Jessie yang terlihat sedikit kaget melihat ke arahku. Dan tidak lama, dia tersenyum sambil membuka gulungan lakban itu.
Sambil menunggu hujan reda dan menunggu kondisi badanku lebih baik, kami merundingkan untuk tetap naik atau turun. Aku yang merasa tidak enak pada mereka berkata, jika mereka ingin melanjutkan perjalanan untuk muncak, lanjutkan saja. Aku tidak masalah kalau harus menunggu sendirian, walaupun sebenarnya aku tidak sedang sendirian. Namun, gagasanku langsung ditentang oleh Richard, Anam, dan Pei. Richard dan Jesse lebih memilih turun, sedang Wilan dan Paras tetap ingin melanjutkan perjalanan. Mereka bilang, Kita bisa bareng sama rombongan yang naik tadi. ya memang sih, beberapa waktu yang lalu ada rombongan pendaki yang kebetulan naik dan turun lewat jalur ini. Jika mengejar rombongan pendaki yang baru saja naik, pasti akan kekejar. Namun sepertinya Denny ragu-ragu untuk mengikuti rombongan itu, karena akhirnya dia juga memilih untuk turun. Emang berapa lama lagi Den buat sampai ke pos berikutnya? Tanyaku pada Denny yang ingin keluar tenda. Lalu Denny menjawab, Kata Andri sih paling lama setengah jam, Mbak. Kalau kalian masih mau lanjut ya nggak apa-apa. Gue di sini aja sendiri. kataku pada Jesse, Wilan, dan Paras yang waktu itu berada di dalam tenda. Lalu Wilan berkata, Tahu gini mah, tadi jalan aja duluan sama pendaki yang naik barusan. kata Wilan sambil melihat keluar tenda, tanpa tahu Jesse sedang menatapnya dengan rasa tidak percaya dan kesal. Anak-anak udah setuju turun, Bu. Yang mau naik biarin aja naik sendiri. Celetuknya dengan kesal. Paras, yang mungkin merasakan aura kekesalan yang menguasai tenda, memilih untuk keluar tenda tanpa mengucapkan apa-apa. Dan tidak lama kemudian, Wilan pun mengikutinya keluar. Kalau mau naik ya terserah sih. Cuma gue nggak nanggung kalau ada apa-apa di atas. Kataku pada Jesse. Lalu Jesse menjawabku, Memang kenapa, Bu? "Gak apa-apa, tapi kalau mau turun ya lebih bagus." MP nyuruh turun, Bu. Dari tadi dia kayaknya marah. Mendengar ucapan Jesse itu, spontan aku kaget. Rasanya aku ingin bertanya, dari mana dia tahu kalau kakek nenek satu ini sedang dalam kondisi bad mood. Namun, kuurungkan niatku untuk bertanya dan hanya mengangguk saja. Bingung ya soal MP? MP adalah panggilanku untuk salah satu kakek yang menemaniku sejak lahir. Jadi menurut mereka yang mengerti tentang ilmu spiritual, ada dua sosok yang menjagaku sejak kecil. Namun kebanyakan orang hanya mampu melihat sosok yang aku panggil Simbah. Sedangkan sosok MP ini hanya terlihat seperti siluet lampu neon. Dan seingatku, hanya abang angkatku dan Devin ponakanku yang bisa melihat sosok MP ini dengan sempurna. Tenda telah dirapikan. Kami semua memilih untuk turun. Saat hendak turun, Jesse terlihat sedang sedikit bergumam dengan Wilan, perihal kayu yang dijadikan sebagai tongkat. Richard coba menenangkan Jesse, tapi Jesse yang sudah kepalang kesal langsung mengambil kayu yang dia pakai saat naik tadi dari Wilan dengan sedikit menariknya dan langsung berjalan menghampiriku. Ayo, Bu, kita jalan. Ucapnya dengan raut wajah yang masih kesal. Aku pun mengikutinya, kemudian disusul Anam, Pei, dan yang lainnya. Kami melewati lagi trek yang kami lalui saat naik tadi. Tapi, entah mengapa, aku merasa perjalanan turun ini jauh lebih cepat dibandingkan saat kami naik tadi. Bahkan seingatku, kami tidak istirahat sama sekali. Kami berangkat dari pos 2 sekitar pukul 3 sore dan sampai di pos 1 sekitar pukul 4 sore. Saat perjalanan turun ini pun, si cantik masih mengikutiku. Bedanya, kali ini dia hanya diam. Di pos 1 kami kembali bertemu dengan pendaki yang melewati kami di pos 2. Mereka sedang asik ngobrol sambil menyeruput minuman hangat. Setelah para pria bertegur sapa, kami pun menjalankan aktivitas masing-masing.
Hanya saja, kami sedikit terusik dengan cara bicara dua orang dari kelompok mereka. Sepanjang obrolan mereka, kata-kata kasar keluar dari kedua orang itu. Bukan bermaksud menguping, tapi ya mereka sendiri yang berbicara dengan cukup keras, yang membuat siapapun yang berada di pos kecil itu pasti mendengar omongan mereka. Mendengar itu, tiba-tiba Anam bicara padaku. Mbak Nih, ini kompasnya rusak. Rusak gimana? Orang kompas baru dipakai kok. Lalu Oki menyahut pembicaraan kami. Mas Anam salah kiblat lagi, Mbak. Tadi pas sholat, dia diteriakin sama bapak-bapak. Katanya si petani. Aku pun bertanya pada Oki. Lah, kok bisa? Terus gimana? Lalu Anam menjawab. Iya, ini gara-gara kompas. Karena udah tanggung, ya dilanjutin sholatnya. Emang seharusnya kiblatnya di mana? Tanyaku dan dijawab Oki dengan menggerak-gerakkan tangannya menuju ke arah kiblatnya. Lah ini bener. Mas Anam aja kali yang gak ngerti pakainya. Kataku sambil mengecek arah barat di kompas yang sudah sesuai dengan arah yang ditunjuk Oki. Mendengar itu, Anam menyahut pembicaraan kami. Lah, tadi arah baratnya gak ke situ, tapi ke arah sana. Sanggah Anam sambil menunjuk ke arah selatan. Lalu Anam lanjut berucap. Tapi ya udahlah, ada yang minta diselatin tadi. Kata Anam mengabaikannya. Sekilas kulihat lirikan mata Anam tepat mengarah ke tempat di mana si manis berdiri. Entah memang kebetulan, atau mungkin memang dia melihat si manis. Sudah lumayan lama kami berada di pos 1. Sepertinya hampir semua perbekalan makanan yang kami bawa sudah kami habiskan saat itu, agar tas kami lebih ringan. Saat hendak membereskan perlengkapan kami untuk melanjutkan perjalanan, Oki berkata, Turunnya nanggung kalau sekarang, ntar aja habis maghrib. Lalu Pei menjawabnya, Emang gak kemalaman? Enggak lah, lagian kan headlampnya jadi bisa kepake. Sayang kan udah beli. jawab Oki sambil nyengir. Lalu sambil tertawa, Richard menyahut pembicaraan mereka. Iya juga sih. Setelah sholat maghrib, kami pun melanjutkan perjalanan. Istirahat yang cukup dan perbekalan yang sudah ludes masuk ke dalam perut membuat kondisi kami kembali fit seperti awal lagi. Sinar-sinar dari headlamp yang kami gunakan menyinari perjalanan turun kami. Karena hujan tadi siang, kondisi jalan sedikit agak licin. Beberapa kali, aku harus merelakan belakang celanaku berciuman dengan tanah. Daripada aku terpeleset, mendingan aku berseluncur memelesetkan diri sekalian. Kami berjalan cukup lama, sampai tiba di sebuah turunan lain, yang saat pertama aku lihat, hanyalah akar yang menjalar. Namun, ketika aku lihat lagi, itu bukanlah akar, melainkan kaki-kaki yang menjalur dari mereka yang sedang duduk selonjoran, sambil bersandar di tanah yang atasnya ditumbuhi alang-alang. Ada yang sedang berbincang, ada yang sedang kipas-kipas, ada yang hanya duduk sambil memandang entah kemana. Jika dilihat dari pakaian dan gayanya, mereka persis seperti petani yang sedang istirahat setelah bekerja di ladang seharian. Melihat itu aku mengucek mataku dengan harapan bahwa aku salah lihat. Tapi ketika aku lihat lagi, mereka masih ada di situ. Aku pun menengok teman-temanku yang sedang bersiap-siap untuk bergiliran menuruni turunan itu. Namun, mereka terlihat biasa saja. Hanya Jessie yang kulihat agak sedikit ngeri. Tapi, aku masih berpikir, ya mungkin saja dia ngeri karena licinnya medan. Walaupun kuperhatikan, langkahnya tepat melangkahi bagian-bagian di mana kaki itu terjulur. Lubang yang cukup dalam yang berada di tengah-tengah membuat kami trek terpotong dengan jarak yang lumayan susah untuk dilompati. Sehingga kami harus berpegangan pada sesuatu yang berjalan menyamping untuk melewatinya.
Satu persatu dari kami pun mengikuti Andri secara bergantian, sampai tersisa Wilan. Aku dan Anam di belakang. Wilan pun mengikuti gerakan Andri. Hanya sayangnya, dia pegangan dengan dahan yang berbeda dengan Andri. Tapi dalam pandanganku itu bukanlah dahan, melainkan lengan salah satu orang yang sedang duduk di situ. Ketika Wilan hendak melangkah dengan berpegangan pada itu, entah karena apa, tapi tiba-tiba saja dia terjatuh. Melihat itu aku sedikit kaget, namun aku menahan teriakanku. Lalu Andri dan Denny membantu Wilan berdiri. Sedang dahan putus yang dipegang Wilan dibuangnya begitu saja. Aku hanya terdiam melihat itu. Lalu Anam bilang kepadaku, Ayo mbak, giliran mbak. "Aduh, permisi, cucu numpang lewat mbah," ucapku dalam hati. Aku berpegangan pada dahan yang beneran kulihat dahan. Namun, tetap saja harus melewati dia. Jadi ku coba melihat ke bawah agar mataku tidak bertemu pandang dengan dia. Setelah sekitar setengah jam kami berjalan, tiba-tiba Andri berteriak, Matiin headlampnya. Babi, ngerepet-ngerepet. Sontak, kami semua pun berjajar, merapatkan diri dan setengah bersandar pada undukan tanah yang ada di sebelah kanan kami. Dan dari kejauhan, terlihat ada sesuatu yang menyerupai mata berwarna merah. Saat semakin dekat, Andri dengan setengah berbisik meminta kami mengeluarkan pisau atau garpu yang kami bawa. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba handphone Richard berbunyi. Melihat itu Richard panik. Bahkan saking paniknya, dia sampai lupa cara mematikan HP-nya sendiri. Alhasil, hanya dibekap speakernya sampai telepon itu mati sendiri. Dengan terburu-buru dia mengeluarkan peralatan makan lipatnya. Namun, bukannya pisau atau garpu, malah sendok yang dikeluarkannya. Setelah dirasa cukup kondusif, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Kami berjalan sambil menahan tawa karena ulah Richard tadi. Turunan demi turunan kami lewati. Beberapa kali persimpangan pun kami lewati. Walaupun rasanya simpangan itu sama bentuknya, tapi tidak terlalu aku pikirkan, karena aku yakin Andri pasti lebih paham. Andri yang waktu itu sebagai guide kami, dia merasa kelelahan. Dia merasa kalau ransanya semakin berat. Akhirnya, di sebuah persimpangan yang bentuknya hampir mirip saat kami melihat mata tadi, Andri meminta untuk berhenti sebentar. Di bagian tanah yang agak lebar, Andri terlentang dengan menggunakan carrier sebagai penumpu punggungnya. Kulihat dia sedang berbicara dengan Richard dan Denny. Namun, aku tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Jalur ini masih merupakan jalur turunan jalan setapak. Di sebelah kanan adalah tanah padat seperti dinding setinggi 1 meteran dengan alang-alang yang tumbuh di atasnya. Sedangkan di sebelah kiri, bisa dikatakan itu adalah jurang, jika menurut kalian itu adalah jurang. Namun yang jelas, jarak antara tempat kami berdiri sampai ke tanah di bawah kami sekitar 10-15 meter. Dan sepertinya, itu bekas lahan pertanian yang dipakai warga, karena banyaknya sayuran mati berserakan di bawahnya. Agak turun sedikit dari tempat kami bersandar, yang menjadi tempat Andri duduk, merupakan pertigaan buntu. Tanah yang agak lebar di sebelah kiri dan jalan setapak ke arah kanan yang mengarahkan ke sebuah bangunan bekas gubuk dengan tenda warna biru. Lalu Andri bilang, Bentar ya, jalan gue kayaknya disilang-silang nih. Kami yang mendengar hanya bisa menunggu Andri sambil bersandar, sekalian istirahat. Kulihat Oki, Anam, dan Pei sedang bicara. Namun, aku tidak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh mereka. Di bagian yang agak bawah, kulihat Richard sedang menarik tas Jessie dan setengah menariknya untuk berdiri, tepat di tengah pertigaan. Tepat di mana sekarang Andri sedang berdiri. Entah apa yang mereka bicarakan,
aku tidak tahu. Sambil menunggu, aku melihat sekelilingku. Kukira si cantik ini sudah tidak mengikutiku, karena tidak lagi aku dengar tangisan atau rengekannya. Tapi, ternyata dia sedang berjongkok di atas kami. Melihat itu, aku membuang pandanganku ke arah lain. Aku melihat Andri, Richard, dan Jesse yang sedang berdiri bersebelahan. Lalu, aku melihat di depan mereka ada 2 orang ibu-ibu berpakaian petani. Yang satu agak muda, sedang menggendong seorang anak di sebelah kirinya. Yang satu lagi sedang memegang bakul dengan gemlokan kain yang terikat di belakangnya. Dari tempatku melihat, mereka seperti sedang bicara dengan kedua ibu ini. Aku pun mengira mungkin mereka sedang bertanya jalan. Karena terbukti selang beberapa detik, Andri memberikan instruksi. Ayo, jalan. Ibu-ibu itu pun hendak seperti berjalan ke arah kami. Itu ibu-ibu mau pada lewat mana ya? Perasaan gue kagak miringin badan. Ucapku dalam hati. Seperti yang aku gambarkan sebelumnya, jalan ini jalan setapak yang sebelah kirinya jurang atau lubang dalam. Jadi, jika 2 orang lewat dari arah yang berlawanan, pasti harus saling memiringkan badan. Sedang aku tidak merasa pernah memiringkan badanku, dan pertigaan itu adalah pertigaan buntu. Jadi gak mungkin juga kedua ibu itu ke sana. Tapi, sudahlah. Aku tidak ingin ambil pusing lagi. Kukembalikan fokusku ke jalan setapak agar dapat mengimbangi langkah teman-temanku. Sepertinya Andri sudah mendapatkan kembali fokusnya, karena perjalanan kami menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan sampai ada jarak lumayan jauh antara kami. Ketika sedang berjalan itu, tiba-tiba lampu headlampnya Denny mati. Dengan sigap, Pei memberikan senter pada Denny dan membuka tempat bagian baterai headlamp Denny, mencoba mengganti baterainya. Saat Pei sedang mencoba mengganti baterai, Oki menunggu mereka dengan jarak beberapa langkah di depan. Oki mendengar sebuah suara. Suara itu terdengar seperti suara nafas yang berat, dan itu pun tidak hanya sekali didengarnya. Bulu kuduk Oki berdiri dan membuatnya ingin buru-buru pergi. Den, senterin dong. Ucap Pei yang tidak sengaja menjatuhkan baterainya. Lalu Pei membungkuk untuk mencari baterainya. Namun, saat kepalanya tepat di antara kedua kakinya, dia melihat kuntilanak sedang terbang sambil menyeringai ke arah mereka, seolah-olah sedang mengejar mereka. Melihat kuntilanak itu, Pei langsung mendesak untuk langsung beranjak pergi dari situ. Di saat yang bersamaan dengan kejadian itu, aku yang sedang menunggu mereka melihat-lihat sekelilingku. Pandanganku berhenti saat sinar headlampku melihat ke arah seorang bapak-bapak. Bapak-bapak itu menggunakan kemeja putih yang dikancingkan sampai ke kerah. Rambutnya yang berwarna hitam dan abu-abu itu disisir rapi ke belakang. Dan dia terlihat sedang memegang sepeda ontel di sebelah kanannya. Dia sedang tersenyum padaku, dan aku pun tersenyum kepadanya. Mas, kita Al-Fatihahan yuk. Ucap Oki pada Anam mengalihkan perhatianku. Tidak lama kemudian, Andre meminta kami untuk melanjutkan perjalanan lagi. Sambil berjalan, pikiranku terus saja melayang ke bapak-bapak yang barusan kutemui. Bapak-bapak di kebun kopi, bawa sepeda ontel, dan gak bawa senter. Keren juga ya. Entah itu beneran bapak-bapak atau itu sama seperti mereka yang sedang duduk di turunan sebelumnya. Aku tidak tahu. Aku pun tidak mau memusingkan kepalaku. Lagian, aku sudah melewati kebun kopi yang mirip hutan itu dan sudah terlihat perumahan penduduk. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Jesse menjadi lemas. Kulihat Jesse sudah membuang tongkatnya.
dia membuangnya di tempat di mana dia mengambilnya. Kulihat di sekitarnya, ya tidak jauh dari tempat itu. Terdapat beberapa makam. Sepertinya makam keluarga milik penduduk setempat. Jesse dipapa Richard selama sisa perjalanan itu, yang untungnya sudah tidak jauh lagi. Sekitar jam 10 malam, kami sampai di tempat emak dan abah lagi. Emak dan abah yang melihat kondisi Jesse meminta kami untuk membawa Jesse ke bagian dalam warung. Dan yang baru kami tahu, ternyata disitulah emak dan abah biasa tidur. Abah menggelar tikar dan menaruh bantal agar Jesse bisa tidur. Lalu, emak mengambilkan selimut untuk menyelimuti Jesse. Sedangkan Richard, dia memijit kakinya Jesse sambil menanyakan kondisi pujaan hatinya itu. Lalu tiba-tiba, aku teringat sapu tangan yang selama ini kubawa. Sapu tangan itu, sapu tangan yang diberikan oleh abang angkatku. Sapu tangan hitam dengan bordiran namaku dan berbordirkan berbagai asmaul husna. Itu adalah sapu tangan yang selalu kubawa setiap kali aku berpergian jauh. Aku pun mengambil sapu tangan itu dan menaruhnya di bawah bantal Jesse. Jesse tersenyum sambil menunjuk ke arahku. Lalu aku berbisik pada Jesse. Udah pergi? Sepertinya Jesse melihat saat si manis ini memelukku dan tiba-tiba menghilang. Tapi aku tidak yakin. Sementara Richard, dia sedang berbicara dengan emak. Dan abah melihatku dengan senyum yang tak kupahami, kemudian beranjak keluar. Saat itu baru aku tanya ke Jesse. Ternyata dia juga melihat si manis sepanjang jalan. Tapi dia tidak bisa mendekat padaku. Menurut Jesse, ada beberapa kali dia mencoba untuk masuk, namun dihalangi MP. Itulah sebabnya mukaku selalu berubah-ubah, tiba-tiba menjadi merah. Jesse sendiri ternyata tidak melihat si MP. Dia hanya tahu kalau itu si MP. Itu pun berdasarkan beberapa kejadian yang pernah kami alami. Jadi, dia hanya mengamati mukaku dan gaya bicaraku. Cuma saat dia bilang si cantik memelukku saja, itu sudah cukup meninggalkan pertanyaan di kepalaku. Kenapa jadi peka begini ini anak? Kami menceritakan tentang pendekan kami pada abah. Sampai akhirnya malam pun semakin larut. Satu persatu teman-temanku akhirnya beristirahat. Emak pun pamit untuk tidur. Sementara Richard, dia masih menemani Jesse. Dan aku masih asyik ngobrol dengan abah. Abah bilang padaku, Rombongan kalian disayang sama yang di atas. Jarang ada pendaki yang bisa lihat. yang dimaksud abah itu adalah sejenis macan tapi bermata 3. Aku lupa abah menyebutnya apa. Jadi ternyata mata merah yang kami kira itu babi, ternyata itu bukan babi. Dan yang lebih anehnya, hanya beberapa orang dari kami yang bisa melihat kalau itu matanya ada 3. Yang lain hanya melihatnya tetap 2. Mendengar penjelasan dari abah, aku pun bertanya, Memang itu apa, Bah? Kalau di sini, itu dipercaya sebagai leluhur yang ada di atas gunung, dan gak semua orang bisa melihat itu. Berarti kalian disayang sama mereka. Cuma ada satu yang mereka gak suka. Siapa, Bah? namun abah tidak mau menjawab pertanyaanku. Beliau malah mengalihkan pertanyaanku. Berapa banyak salam yang kamu ucapin? Maksudnya, Bah? Kamu pas nyampe di sini permisinya sama siapa aja? Ngucap salamnya ke siapa aja selain ke Prabu? Jujur aku sedikit terkejut karena abah bertanya seperti itu. Dari mana dia tahu? Prabu Siliwangi, Kian Santang, Pangeran Papak, dan wali Allah lainnya yang ada di Garut, Bah. Memang, saat tiba di Garut, saat berjalan ke pom bensin, aku menyempatkan diri untuk mengucapkan salam dan mengirimkan Al-Fatihah untuk mereka.
seperti yang selalu diajarkan almarhum papa. Lalu Abah menjawabnya. Kenapa bisa sampai mikir ke sana? Saya diajarin papa, Mbah. Papa dulu pernah bilang, di setiap wilayah pasti ada yang menjaganya. Jadi, hal pertama yang harus dikulonunggunin adalah yang jaga wilayah. Makanya sekarang jadi kebiasaan, Mbah. Pantas disayang. Kata Abah sambil ketawa lepas. Obrolan kami pun terhenti saat emak memanggil Abah untuk istirahat. Akhirnya, aku pun kembali ke tempat teman-temanku tidur. Waktu sudah menunjukkan jam 11 pagi. Ingin rasanya aku pejamkan mata ini lagi. Tapi, aku malu pada ayam Abah yang waktu itu sedang berkokok. Akhirnya aku paksakan diri untuk duduk. Kulihat teman-temanku sudah pada asik di warung. Dengan mata yang masih meremelek, aku menghampiri mereka. Neng, kopinya 1. Ujarku pada Jessie yang sedang membantu emak menggoreng tempe dan sudah terlihat baik-baik saja. Tidak lama kemudian, kopi dan gorengan sudah siap disantap dan barang-barang pun sudah kami rapikan. Kami sudah bersiap-siap untuk pulang ke Jakarta. Saat yang lain sedang sibuk foto-foto, aku, Jessie, Richard, dan Paras waktu itu masih ada di warung dan asik mengobrol dengan emak. Emak bilang pada kami kalau jarang sekali Abah mau ngobrol dengan rombongan pendaki. Apalagi sampai ketawa ngakak dan begadang seperti semalam. Emak pun bilang kalau rombongan kami disayang. Hanya saja ada satu yang tidak disukai oleh mereka yang ada di atas. Ketika kami bertanya siapa orangnya, emak menunjuk salah satu dari teman kami. Tak perlulah disebutkan siapa. Cukup kami aja yang tahu, dan cukup dengan kata, untunglah bukan gue. Lalu kulihat Abah sedang berjalan ke arah warung. Sesampai di situ, Abah meminta kopi pada Jessie. Aku pun bertanya pada Abah. Mbah, memangnya di atas ada kuburan ya, Mbah? Iya, Neng. Oh, pantesan. Lalu, Jessie bertanya kepadaku. Emang kenapa, Bu? Semalam Mas Anam ngelindur. Ya, saya bangunin. Takut ada apa-apa. Nggak lama Mas Anam saya bangunin, si Wilan juga ngelindur. Tapi tangannya kayak orang main pencak silat. Mas Anam sama Mas Wilan kenapa, Bu? Si Mas Anam lagi ngimpi kalau di atas ada kuburan 5 yang berjejer. Terus, dia baca doa seperti orang yang lagi ziarah. Kalau si Wilan kagak tahu deh. Cuma gue bangunin doang. Males tanya-tanya. Lalu Abah menyahut pembicaraan kami. Iya, di atas ada kuburan, Neng, tapi misa-misa, nggak berjajar 5. Di dekat pos beberapa itu ada makam suami istri. Di pos lainnya sama di puncak juga ada. Mendengar itu, dalam hati aku berkata, apa jangan-jangan itu kakek nenek yang ada di mimpi gua ya? Tapi, sudahlah. Yang perlu kuingat hanya pesan dari mereka aja. Pesan yang diberikan dalam canda tawa yang singkat dalam mimpiku. Kalau tentang apa dan siapa mereka, itu tidak jadi masalah untukku. Aku pun bertanya lagi pada Abah. Emang di atas ada air terjun ya, Bah? Namun kali ini Abah hanya tersenyum saja dan berjalan menjauh dari warung tanpa menjawab pertanyaanku. Mendengar itu, Jessie bertanya kepada aku. Air terjun apaan, Bu? Tanya Jessie saat kami berpandangan, bingung dengan arti senyum Abah. Lalu aku menjawabnya. Di salah satu slide yang dikasih lihat cewek itu ada air terjunnya. Kataku yang hanya bisa memandang keluar halaman. Akhirnya pickup yang menjemput kami untuk ke terminal pun datang. Tibalah waktunya kami untuk pulang ke Jakarta. Kami pun berpamitan dengan emak dan abah. Betapa besarnya rasa terima kasihku pada emak dan abah atas semua keramahan dan perhatian yang mereka berikan selama kami di sini. Beberapa hari kemudian, setelah kami pulang,
Kami kumpul kembali di tempat Anam dan Pei. Di situ, salah seorang temanku yang tidak ikut pendakian itu pun datang. Oki menunjukkan sebuah foto padaku. Ini bukan yang Mbak ini lihat. Iya mas. Aku agak sedikit terkejut, Oki bisa punya foto itu. Kami pun menceritakan kembali cerita kejadian itu. Suara menangis yang kami semua dengar kecuali Oki. Slide-slide yang ditunjukkan si manis, termasuk kepanikan Richard saat HP-nya tiba-tiba menyala. Saat Andri bilang kalau jalurnya kayak disilang-silang, di situ aku melihat Richard menarik tas Jessie. Ternyata, kata Richard, dia adalah anak kecil yang sedang menarik-narik tongkatnya Jessie untuk mengikutinya. Di waktu yang bersamaan, Pei bertemu dengan dua pendaki yang sedang nyasar. Posisi dia waktu itu memang yang paling belakang. Saat ingin diajak turun bareng, pendaki itu diam saja dan terus berjalan. Sedangkan dua orang ibu-ibu itu yang melihat bukan cuma aku, hanya saja versi penglihatan kami berbeda. Aku dan Oki melihatnya seperti ibu-ibu petani yang seperti kami lihat saat berangkat. Tapi Jessie melihatnya salah satu dari ibu itu berwajah berantakan. Sedangkan Anam, dia hanya melihat siluet. Lalu pada trek yang berakar, yang kulihat seperti petani yang sedang istirahat. Jessie hanya melihat potongan kaki dan tangan, sedangkan Anam hanya melihat kilatan-kilatan saja. Sedangkan kenapa Richard tiba-tiba melempar lakban saat menambal tenda? Itu karena dia melihat dua pohon adat di situ berubah menjadi gapura. Kami menceritakan semua kejadian dari awal sampai akhir, termasuk tentang sapu tangan yang kutaruh di bawah bantal Jessie. Setelah itu, Anam bertanya, Kenapa ya bisa sampai kayak gitu? lalu temanku yang tidak ikut itu menyahutnya. Ya semua itu gara-gara ada yang bawa jimat. Maksudnya gimana mas? Ya itu Mbak Nei bawa apa? Aku pun bingung. Kemudian aku menjawabnya. Sapu tangan? Lah iya, itu sapu tangan ada jimatnya. Kata temanku membuat aku tidak percaya. Lalu aku menjawabnya. Apa? Nggak salah mas. Saya nggak pernah anggap ini jimat kok. Ini cuma sapu tangan biasa. Lah itu kan Mbak Nei yang beranggapan. Tapi kan berbeda dengan mereka yang halus. Ucap temanku itu. Teman-temanku yang lain masih bercerita tentang kejadian di Cikuray. Tapi aku malah jadi kepikiran dengan ucapan temanku itu. Jujur saja, malah aku agak tersinggung karenanya. Bukan karena gimana-gimana. Ya mungkin memang untuk sebagian orang itu terlihat seperti jimat. Tapi aku sendiri tidak pernah menganggapnya itu adalah jimat. Aku hanya menganggap itu adalah sebuah sapu tangan yang bersulamkan namaku dan yang berhiaskan Asmaul Husna. Lagi pula, jika dikatakan kesialan atau mereka tidak suka dengan sapu tangan yang aku bawa, apakah mungkin mereka akan bercanda denganku di mimpiku? Dan si bapak yang bersepeda ontel itu akan tersenyum manis kepadaku. Dan lagi pula lagi, sejak kapan Asmaul Husna dapat membawa kesialan seperti ini? Tapi, sudahlah. Kuserahkan pada kalian saja para penonton. Nah, gimana ceritanya teman-teman? Seru nggak? Buat teman-teman yang punya cerita horor dan ingin di-share di channel ini, teman-teman bisa kirimkan ceritanya ke email yang udah ditulis di kolom deskripsi. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.